Teman-teman tahu gak kalau Jessica Stern, utusan AS khusus untuk LGBT, akan datang ke Indonesia tanggal 7 sampai 9 Desember 2022. Dikutip dari detik.com, Jessica Stern datang untuk ketemu pejabat pemerintah, lembaga, serta warga sipil untuk membicarakan perkembangan dan kemajuan LGBT di Indonesia. Gila gak tuh? Sampai berita ini diangkat, yang gue tahu udah ada respon dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, Kyai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Beliau merespon melalui Twitternya. Beliau mentweet, "Saya meminta pejabat Indonesia tak meluangkan waktu untuk bertemu dengan utusan LGBT ini. Persoalan kita masih banyak yang perlu diselesaikan daripada menerima kunjungan orang yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, agama, dan nilai kemanusiaan. Tolak." Begitu katanya. Yang kedua, dari Wakil Ketua Umum MUI, Dr. Anwar Abbas, mengatakan MUI tegas menolak utusan AS khusus LGBT untuk datang ke Indonesia. Dr. Anwar Abbas mengatakan, yang gue kutip dari CNN, perilaku LGBT tersebut juga sangat berbahaya karena anti manusia dan kemanusiaan. Sebab jika perilaku tersebut dibiarkan, maka dia akan bisa membuat umat manusia di muka bumi ini binasa. LGBT ini teman-teman, itu hadir dari konsep gender yang ada di barat. Barat lagi. Barat emang sepertinya akan membawa kita ke kehancuran teman-teman. Seperti kata Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas, seorang ulama dan pemikir kontemporer. Beliau menulis dalam bukunya Islam and Secularism. Many challenges have arisen in the midst of man's confusion throughout the ages, but none perhaps more serious and deconstructive to man than today's challenge posed by Western civilization. Artinya, telah banyak tantangan yang muncul di tengah-tengah kekeliruan manusia sepanjang sejarahnya. Tetapi barangkali tidak ada yang lebih serius dan lebih merusak terhadap manusia daripada tantangan yang dibawa peradaban barat hari ini. Ngeri banget kan? Konsep gender ini teman-teman problematik banget. Konsep gender ini menganggap pembedaan antara laki-laki dan perempuan hanya berdasar pada perbedaan biologis. Adapun pembedaan yang lain itu disebabkan konstruk sosial. Teman-teman garis bawahi konstruk sosial. Artinya apa? Artinya dibuat oleh masyarakat atau hasil kesepakatan masyarakat. Yang namanya kesepakatan bisa saja direvisi lagi dengan perjanjian baru, tergantung pihak-pihak yang bersepakat kan. Ini berarti segala bisa dikonstruk ulang, dibangun ulang lagi, dan disinilah timbul masalah. Awalnya manusia itu laki-laki dan perempuan, nothing in between. Lalu konsep gender ini datang. Mereka mengatakan dalam konsep gender, laki-laki dan sifat kelaki-lakiannya, perempuan dan sifat keperempuannya itu dipisahkan. Laki-laki gak harus maskulin dan perempuan gak harus feminin. Laki-laki boleh feminin dan perempuan boleh maskulin. Karena ini semua akan muncul banyak kategori macam-macam. Ada namanya jenis kelamin atau seks. Lalu ada namanya gender identity atau identitas gender. Lalu ada namanya gender expression atau ekspresi gender. And then ada namanya sexual orientation atau orientasi seksual. Banyak kan? Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, jenis kelamin ini udah jelas male or female. Ini kita bisa lihat atau bisa diukur melalui organ tubuh yang ada, kayak gitu. Yang kedua, gender identity atau identitas gender. Identitas gender itu apa yang dipikirkan oleh seseorang tentang dirinya. Apakah dia pria atau wanita atau di luar keduanya. Jadi, yang menentukan seorang itu laki-laki atau perempuan bukan berdasarkan jenis kelaminnya, tapi apa yang seorang itu pikirkan tentang dirinya. Turunannya, gender expression adalah bagaimana seorang merefleksikan gendernya melalui tingkah lakunya, pakaiannya, dan caranya berinteraksi. And then selanjutnya, sexual orientation, yaitu kepada siapa seorang itu tertarik secara fisik, secara jiwa dan emosi, apakah sama laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya. Akhirnya
Dengan segala jenis definisi gender tadi, muncullah pernyataan mereka bahwa yang harus berpasangan itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi maskulin dan feminin, atau sama-sama maskulin atau sama-sama feminin. Dan setelah itu teman-teman tahu, muncullah free sex, homosexuality, transgender, lalu operasi kelamin. At the end of the story, dari berita yang gue sebut di awal tadi tentang pejabat US yang mau datang ke Indonesia untuk memajukan LGBT di Indonesia, muncul pertanyaan di benak gue. Bagaimana bisa sebuah perilaku yang berakibat hilangnya punahnya manusia diberi hak kemanusiaan? How do you think, teman-teman?